Oke, it's recording now ini untuk sesi kedua. Oke, saya lanjutkan tadi ya untuk penjelasannya. Saya ada mau masuk, just a moment. Oke, kalau kita balik lagi ke sini ya, tadi melanjutkan mengenai apa definisi wirausaha menurut beberapa ahli. Tadi kan menurut psikologi sudah, menurut ahli ekonomi sudah. Nah, kalau menurut ahli bisnis, menurut businessman, wirausaha merupakan tuh ya merupakan sebagai ancaman, ya sebagai pesaing baru, bisa juga sebagai partner, sebagai konsumen, sebagai supplier, yang ya pasti yang bisa jadikan kerjasama gitu loh. Ya misalkan kita berpartner gitu kan ya sama-sama kita menggelontorkan duit uang sekian sekian miliar, let's say gitu kan, untuk membuat misalnya membuat perusahaan. Nah, coba kita sebagai partner. Nah, kalau misalkan kalau sebagai pemasok, soalnya saya sebagai saya punya usaha tadi kedai kopi ya. Misalkan mungkin Vergi sebagai supplier untuk supplier untuk kopinya. Mungkin Vergi punya om yang punya lahan di Sumatera yang punya berapa hektar kebun kopi dan bisa supply secara rutin ke kedai kopi saya tuh ya pasti ya kita bisa kerjasama gitu kan ya. Misalnya langsung kirim dari Sumatera, kirim langsung ke kedai kopi saya gitu kan, misalnya setiap 2 bulan misalnya kirim 1 ton atau misalnya kirim 200 kilo gitu kan, biji kopinya itu biji kopi yang pilihan gitu ya, misalnya untuk kopi arabica gitu kan, itu kan bisa seperti itu gitu. Itu berarti Vergi sebagai supplier buat kedai kopi saya gitu loh. Ancaman berarti itu sebagai threat sebagai misalkan saya yang punya kedai kopi, mungkin ada orang lain yang membuat atau mendirikan kedai kopi yang konsepnya mungkin lebih baik dari saya, jadi dia mungkin mencontek kemudian menambahkan beberapa lagi sehingga ya terlihat kedai kopi terlihat lebih menarik ya, lebih lebih cozy, mungkin lebih instagramable ya, mungkin juga menunya lebih beragam gitu kan ya. Kalau mungkin saya tadi kedai kopi yang sekedar menjual kopi dan juga makanan-makanan ringan seperti roti atau mungkin juga ya mungkin Indomie gitu kan ya, yang mungkin gampang-gampang, mungkin dia sudah combine dengan menu-menu yang lain gitu loh. Ya mungkin ya di situ dia ada nasi goreng atau mungkin ya ada apa ya udah mirip kayak misalnya ya mirip seperti restoran gitu loh. Tapi saya berusaha untuk mencoba fokus pada bisnisnya bisnis kopi dan turunannya. Saya fokusnya di kopi gitu loh. Kopi, kemudian kalau salah teman-teman minum kopi apa sih biasanya gitu kan, atau yang dicari teman minum kopi misalnya apa ya, ada gorengan gitu kan, atau mungkin roti gitu kan ya, pokoknya yang ringan-ringan semua gitu kan misalnya ya untuk sedikit teman ya teman sarapan pagi misalnya. Kalau selain kopi apa pilihannya, misalnya itu saya juga menjual misalnya ada teh gitu kan, misalnya ginger tea, teh campur jahe gitu kan ya. Nah seperti itu mungkin saya menjual misalnya misalnya kalau sekarang tuh susu jahe merah atau jahe merahnya saja gitu kan, itu juga bisa. Nah itu seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin dari teman-teman, mungkin ada yang mau tanyakan atau mungkin ada yang ingin sampaikan, monggo silahkan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Nah ini kalau menurut para investor, jadi wirausaha itu adalah yang orang yang menciptakan kesejahteraan, tapi orang lain yang menemukan cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan juga menciptakan lapangan kerja. Jadi ya untuk pemodal, jadi dia investasi sebagai orang sebagai yang menginvest. Jadi si wirausaha ini dia bisa menciptakan pekerjaan, menciptakan kesejahteraan melalui pembukaan lapangan pekerjaan gitu kan, untuk lingkungan sekitar mungkin ya, untuk bisa supaya ada orang lain yang bisa juga memasuk ke tempatnya dia gitu kan. Ya bayangkan misalkan kalau seperti kayak sekarang hotel berhenti beroperasi, kira-kira siapa yang rugi? Kira-kira siapa yang terimbas selain dari karyawan?
ya pasti para suppliernya gitu kan, supplier mungkin yang biasa supply apa, yang bisa supply buah, yang bisa supply apa daging gitu kan ya, yang mungkin biasa supply apa sayur-sayuran gitu kan ke hotelnya, tapi karena hotelnya berhenti beroperasi karena PPKM ya, ya semuanya pasti akan terimbas gitu loh, selain dari karyawannya juga gitu kan ya. Yang mungkin biasanya yang apa yang sering apa ada apa PKL mungkin apa yang apa seperti misalnya yang apa yang magang magang di hotel, latihan di hotel itu kan pasti udah nggak, mereka nggak bisa gitu kan, karena ya apa tadi karena dari PPKM ini gitu kan, gitu. Jadi ya jadi si wirausaha ini bisa menemukan cara baru ya untuk bisa memberdayakan sumber daya yang ada, sumber daya apa, sumber daya keuangan, sumber daya apa namanya bahan-bahan ini gitu kan, untuk bisa mengurangi pemborosan dan juga menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Mengurangi pemborosan. Jadi misal tadi kalau kalau kemarin kalian ingat dengan cerita saya apa yang pengusaha di Surabaya yang dia punya apa usahanya ada banyak termasuk hotel, dia bagaimana cara supaya apa supaya tidak terjadinya pemborosan di hotel karena karena kan kosnya jalan terus. Jadi apa misalnya dia mencoba misalnya membuat menu-menu alternatif ya kan, misalnya seperti apa ya ayam goreng atau mungkin apa misalnya seperti kopi atau mungkin menu-menu lainnya yang bisa dijual ya bisa dijual apa namanya dengan harga yang lebih terjangkau, dan bisa itu dan juga bisa di deliver atau bahkan bisa kerjasama dengan ojek online gitu kan ya, gitu. Nah, kalau kalian masih ingat dengan Insinyur Ciputra almarhum ini yang sebenarnya yang apa yang bisa bilang bukan pendiri Ancol, tapi ya dia yang memperkarsai apa berdirinya Ancol. Jadi entrepreneur ada yang necessity, jadi karena jadi wirausaha itu karena terdesak, karena terpaksa, karena adanya desakan kebutuhan hidup gitu ya. Gue mau nggak mau ya gue harus dagang, karena apa? Karena gue harus menghidupi anak istri gue gitu kan. Ya dagang lah dia, muter lah dia, misalnya jadi pedagang bakso keliling gitu kan ya. Atau mungkin kalau mungkin kalian pernah lihat mungkin di apa di sosial media cerita-cerita apa cerita seorang ibu yang dia jualan apa jualan air tebu gitu kan ya, yang harganya satu cup itu 5.000 ya kan, terus ditawar sama orang lain gitu, berapa harganya? 5.000, jangan 5.000 ya, dikasih 100.000, jangan 100.000 deh, kasih lebih terus sampai akhirnya kalau nggak sampai 500.000 gitu kan. Akhirnya jadi si ibunya bingung kan, sampai bingung dia terima duit kok banyak banget untuk satu apa untuk satu cup satu cup air tebu gitu kan. Dan akhirnya ya dia ya alhamdulillah, aduh alhamdulillah gitu kan ya. Dan bahkan pas lagi apa dia sempat di video juga, di shoot juga, jadi sempat apa si ibunya tuh kayaknya apa terharu nangis gitu ya, jongkok ya, karena mungkin dia teringat dengan apa ya dengan anak-anaknya yang pada mungkin dengan anak atau ya anak atau ya orang-orang lain yang di rumah yang harus dinafkahi gitu loh. Replikatif entrepreneur, jadi ya cenderung niru, jadi itu jadi apa yang ngetren, misalnya kalau mungkin kalian pernah dengar apa es kepal Milo ya, semua orang apa bikin es kepal Milo gitu kan ya. Ya akhirnya apa karena ya kan cuma itu ya akhirnya ya untungnya nggak banyak ya, apa ya akhirnya ya nombok dong gitu kan. Yang di sebelah sana jual es kepal Milo misalnya porsinya banyak, ada kasih meses warna-warni kok cuma 5.000. Sini kita nggak pakai meses, atau mesesnya nggak warna-warni, harganya juga sama 5.000 gitu. Kira-kira orang mau cari kemana? Pasti orang akan cari ke harga yang lebih murah, porsi lebih banyak, dan warna mesesnya warna-warni gitu kan. Nah, jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya ya kalau cuma sekedar mitu ya dia nggak bisa bertahan lama gitu kan. Kemudian inovatif, jadi wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif, yang bisa melihat peluang dan juga meningkatkan usahanya gitu loh. Nah ini saya mau coba kasih tambahan sedikit, ada juga dari sini juga sebenarnya ada juga kalau menurut apa oke ini ya kelihatan di layar kalian ya. Kalau menurut Pak Hermawan Kertajaya ya, ya ini kurang lebih mirip-mirip lah, sama-sama lah seperti apa yang diutarakan oleh almarhum Bapak Insinyur Ciputra gitu ya. Yang pertama, jadi memang banyak orang terpaksa memulai usaha kecil menengah atau bahkan perusahaan mikro
Bukan karena dia ngeliat opportunity, bukan karena dia ngeliat kesempatan, tapi dia melihat justru karena adanya kebutuhan, karena necessity gitu loh. Gue butuh, gue harus usaha, gue harus dagang keliling gitu kan ya. Jadi bukan karena peluang, tapi karena terpaksa gitu loh. Ya sorry to say, mohon maaf, misalnya karena faktor pendidikan yang terbatas, jadi membuat mereka tidak punya uang, dan juga menyebabkan keterpaksaan untuk berdagang kecil-kecilan, ya berdagang keliling, tukang bakso gitu kan ya. Somai keliling, walaupun dalam perkembangannya mungkin ya usahanya semakin berkembang, tapi awalnya adalah karena apa? Karena adanya kebutuhan, karena sifatnya necessity, bukan karena dia ngeliat peluang, di sini belum ada tukang bakso, atau mungkin karena bakso gue rasanya berbeda, bakso gue rasanya unik gitu loh. Atau mungkin ya kan, atau mungkin bakso yang dicampur apa, seperti kalau sekarang tuh bakso yang dicampur apa dengan apa udang atau apa yang kepiting gitu ya. Nah itu kan seperti itu kan tuh itu kan berbeda karena dia melihat adanya peluang di sana, tapi bukan karena tapi kan dia udah lebih modern pemikirannya kan. Nah balik lagi ke sini kepada contoh yang pertama ini. Jadi contoh nyatanya adalah pedagang kaki lima, yang juga sini pedagang mikro, pedagang keliling. Mereka tuh nggak mampu nyewa tempat gitu kan ya. Akhirnya mereka dagangnya gimana ya, dagangnya keliling, dagangnya di trotoar, dan juga ya bisa dibilang ya harus kucing-kucingan, harus kejar-kejaran dengan Satpol PP. Ya secara operasional sih emang ya bermasalah, tapi ya mereka tuh sering matok harga yang kayak tuh tinggi banget, mahal, karena apa? Karena sebenarnya mereka tuh nggak paham dengan perhitungan harga yang wajar, mereka nggak ngerti nih. Kalau misalnya kalau modal sekian, gue harus ngambil untung berapa sih gitu loh. Misalkan kalau modal 5.000, apa ya gue harus jual harga 30.000 kan ya, itu terlalu tinggi kan. Misalnya kalau modal 5.000, mungkin saya jual mungkin di harga 10.000 atau 15.000 gitu misalnya. Kita lihat juga mungkin dari harga di sekelilingnya, harga pedagang sekelilingnya, kalau misalnya atau mungkin melihat tren kalau misalkan orang mau makan siang itu rata-rata mengeluarkan uang berapa sih gitu loh. Gitu kan. Oke, memang sih akhirnya nggak sedikit dari mereka yang akhirnya kembali ke desa karena ya ternyata nggak gampang ya untuk berdagang di kota-kota besar gitu loh. Lalu yang kedua, ini pedagang mikro yang memang ada yang jadi berhasil mengembangkan usahanya, tapi dalam perjalanannya dia adanya hambatan berupa paradigma lainnya menghadang, jadi cara berpikir dia yang akhirnya menjadi hambatannya dia. Jadi banyak di antara pedagang ini mereka tuh nggak bisa memisahkan antara uang pribadi dengan uang bisnis gitu, uang dagang dan uang pribadi. Mana nih yang duit modal yang harus diputar lagi dengan keuntungan yang bisa diambil gitu kan, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi ini akhirnya kecampur gitu loh. Jadi akhirnya apa ya, jadi akhirnya kacau gitu, jadi kan kondisi keuangannya kacau. Jadi atau mungkin juga bahkan ada juga mungkin saudaranya yang datang dari kampung ikut ke kota bantu usaha. Nah jadi kadang-kadang mereka jadi kayak susah nih untuk memisahkan antara yang urusan bisnis dengan urusan keluarga. Itu kan dipisahkan ya, bisnis keluarga gitu. Dan karena hanya dia karena dia anggota keluarga tapi dia nggak bisa kerja, dia dipaksakan kerjanya ogah-ogahan gitu ya, banyak kesalahannya, banyak ya bahkan mungkin banyak kecurangannya gitu, mungkin karena dia mikir ya sorry tuh saya dia mikir karena usaha om gue ini nggak apa-apa lah, gue ngambil duit dari laci, gitu, dari laci kasir lah buat beli rokok atau buat beli uang jajannya dia gitu ya. Sayang itu kan sebenarnya akhirnya jadi membuat kacau gitu loh. Oke, yang ketiga, mungkin yang pada saat ini usaha sudah mulai besar gitu ya, sudah dari tadi yang mungkin UMKM dari mikro sekarang menjadi kecil, jadi bisa menengah, bisa merekrut orang gitu ya, selain dari anggota keluarga. Jadi hubungan bisnis itu ya bisa dijaga dengan baik, tapi ya terkadang gini, mereka tuh nggak tahu bagaimana memanage orang gitu, memanage orang gitu kan. Mungkin juga ada yang konflik antara anggota keluarga atau saudara dengan karyawan gitu kan, karyawan di luar dari anggota keluarga gitu kan ya. Terlihat mungkin si karyawan yang ini merasa kok kayaknya nggak adil, kok kayaknya anggota karyawan dari yang
masih yang anggota atau yang masih saudara kok yang lebih didahulukan, lebih diutamakan, atau yang kalau dia berbuat salah, mentang-mentang mungkin karena dia masih di bawah saudara, dia nggak diapa-apain, nggak dihukum, cuma yang dikasih tahu biasa aja. Tapi mungkin kalau orang apa karyawan lain yang di luar dari anggota keluarga kok berbuat kesalahan sedikit aja kok langsung dimarah-marahin gitu kan, langsung di apa ya, langsung kayak dihukum, bahkan mungkin juga langsung dapat surat peringatan gitu loh. Nah itu kan jadi kelihatan kayaknya apa nggak adil gitu loh. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan nih. Jadi yang pertama tuh semangat kewirausahaan itu harus tetap ada pada pendiri perusahaan mikro. Walaupun perusahaan mikro mau kecil mau menengah, jadi nggak ya berhenti sampai di situ, tapi juga semangat itu harus bisa ditularkan kepada semua anggota, semua anggota perusahaan, supaya apa? Supaya perusahaannya bisa bertahan dan juga bisa bertumbuh menjadi besar. Ya pastinya menularkan semangat entrepreneurship pada semua anggota itu jauh lebih gampang di perusahaan yang sifatnya kecil, skala kecil dibandingkan perusahaan yang besar gitu kan ya. Ya bayangkan misalkan kalau kalian misalnya outing gitu ya, misalnya outing untuk sekitar mungkin 20 sampai 30 karyawan itu kan lebih gampang kan mengaturnya dibandingkan misalnya kalau outing untuk misalnya 300 karyawan atau bahkan 500 karyawan gitu kan. Ya kan mesti dipikirin udah ini makanya di mana gitu, mau nginep di mana. Mungkin kalau outing 30 karyawan mungkin sekedar apa misalnya let's say katakan mungkin ya sekedar nginep di satu villa pun sudah lebih dari cukup ya. Kita bisa sembari apa sih owner bisa sembari ngasih motivasi, sembari ngasih apa wejangan, sembari ya supaya apa supaya lebih dekat lagi dengan apa antara hubungan antara karyawan dengan owner gitu. Cuma 30 orang gampang ngatur dibandingkan kalau mesti ngatur 500 orang. Bagaimana bisa memotivasi orang pada saat yang bersamaan dengan jumlah apa motivasi orang yang antara yang 500 orang dengan yang 30 orang kan akan jauh lebih susah yang ngatur yang memotivasi 500 orang gitu loh. Ke 30 orang ya udah kumpulin aja misalnya di ruang makan yang gede, ngobrol gitu sama sembari ngasih wejangan, sembari ngasih motivasi kan. That's it, selesai. Mungkin nanti dilanjutkan misalnya dengan game apapun itu gitu kan. Tapi kalau yang 500 orang, gimana cara yang bisa ngasih motivasi gitu kan? Langsung jebret di satu aula yang gede gitu kan. Langsung 500-nya dikumpulin. Kira-kira cocok nggak ya gitu kan. Itu kan ya ada karyawan dari level CEO, level direksi, mungkin level senior manager sampai kepada level yang paling bawah gitu, level mungkin apa level karyawan part timer itu kan dikumpul jadi itu kira-kira pas nggak gitu loh, gitu kan? Karena nanti pasti yang bahasa yang digunakan akan berbeda gitu kan ya, gitu. Oke, kalau mungkin untuk apabila UKM ataupun perusahaan startup belum sampai kepada memiliki jiwa entrepreneurship, ya pasti mereka ya pasti akan kehilangan entrepreneurship-nya. Jadi gimana cara supaya kita bisa mengembangkan sektor bisnis di sebuah negara dengan upaya yang kolektif. Jadi gini maksudnya gimana sih supaya bisa mengembangkan jiwa entrepreneurship di negara kita gitu loh. Nah, supaya apa? Karena supaya kita bisa menjadi negara yang maju, supaya kita bisa keluar dari membantu, supaya kita ingin membantu pemerintah supaya bisa keluar dari krisis ini, terlepas dari apa pandeminya berlalu atau enggak, paling tidak kita tuh punya jumlah 5% entrepreneur dari total jumlah penduduk saat ini di Indonesia gitu loh. Let's say katakanlah misalnya saat ini soalnya kondisi penduduk Indonesia itu ada 270 juta. Berarti sekitar 5%, jadi 5% dari angka 270 juta itu yang harus menjadi entrepreneur gitu loh. Ya kan? Entrepreneurnya ini ya mulai dari yang usaha kecil, mikro, kecil, menengah sampai kepada yang gede gitu sampai ukurannya apa? Ukuran korporat, ukuran apa yang konglomerat gitu loh. Gitu. Jadi paling minimum tuh harus 5%. Memang ada beberapa yang mengatakan cuma 3 atau 4%, tapi ya di sini saya coba ambil yang paling terbaiknya aja, angka yang gedenya 5% gitu loh. Karena ini saya coba kutip dari bukunya Pak Hermawan Kertajaya. Pak Hermawan Kertajaya mengatakan 5% dari total jumlah penduduk gitu loh. Ya kan? Kalau saya katakan misalnya saat ini kita punya apa kira-kira berapa tuh? Kalau saat ini kita punya 270 juta penduduk, 1% aja berarti kan sekitar 27 juta. Berarti kita kali 5, berarti 27 juta kali 5 itu berapa gitu kan ya.
Ada yang tahu kira-kira berapa? Berarti equals salah, sorry, 4%, jadi 0,04 kali 270 juta. Berarti sekitar 10 juta. 10 juta, ya kan? 10 juta, 11 juta lah, 10 juta 800 ribu pengusaha gitu loh. Ya bayangkan itu kan bukan hal yang mudah, tapi kita lakukan. Memang butuh waktu untuk bisa mencetak 10 juta pengusaha gitu loh. Ya, mainnya diantara dengan melalui program mata kuliah entrepreneurship seperti sekarang ini gitu loh. Oke, ini saya juga coba menambahkan di slide kan sebenarnya udah ada. Cuma saya mau coba menambahkan lebih bicara sedikit lebih detail. Coba di sini kan, kalau di bukunya Robert T. Kiyosaki. Oke, ini saya tunjukkan dulu tadi ini adalah buku yang dikarang oleh Pak Hermawan Kertajaya. Judulnya adalah Citizen 4.0. Ini saya beli itu tahun berapa nih? Tahun 2019 kemarin. Ini memang nih tulisan ini yang beliau bikin ini sebelum pandemi. Memang setelah pandemi pasti ada perubahan, tetapi paling tidak bicara mengenai jumlah entrepreneur tetap bisa berpatokan pada angka 5% gitu loh. Nah, kemudian juga untuk bukunya Robert T. Kiyosaki seperti ini, cash flow quadrant. Nanti saya akan jelaskan masing-masing ada IS, BI, apa artinya, saya akan jelaskan. Oke, kita lanjut lagi untuk ke sini, mana ke slide. Oke, here we go. Oke. Oke, ini ada E. Kita sebagai employee, sebagai pegawai. Jadi kita punya pekerjaan. Di sini kita punya rasa aman. Karena apa? Karena setiap bulan gue dapat gaji, ya kan? Gue masih digaji setiap bulan, gue bisa digaji. Let's say katakanlah setiap tanggal 30 atau tanggal 1, ya kan? Kalian cek ke ATM kalian, cek ke bawa ATM, bawa kartu ATM, kalian cek di mesin ATM, oke, gaji gue udah masuk, gitu kan ya. Makanya sini kan ada istilah misalnya tanggal tua, tanggal muda, gitu kan ya, habis gajian. Nah, itu kita ketahuan kan gitu ya. Kemudian kalau yang S, self employee, kita yang menjadi bos untuk diri kita sendiri. Ya misalnya saya sebagai seorang konsultan gitu ya. Ya kan saya digaji ya sesuai ya saya juga mungkin menggaji orang atau menggaji staf saya yang di bawah gitu kan untuk yang bisa membantu saya. Nah, seperti itu gitu loh. Oke, kemudian B, business owner, pemilik usaha. Ya kan, ngapain sih mesti gue kerjain sendiri? Kalau misalkan saya bisa menyewa orang lain untuk melakukannya untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik gitu loh. Ya misalnya usahakan semakin besar, semakin lama semakin besar gitu ya. Yang mungkin yang tadinya kalian megang yang kalian sebagai barista gitu kan, karena ya semakin lama semakin besar ya kalian fokus pada bagaimana mengembangkan usaha kalian, kemudian sebagai pekerjaan baristanya kalian delegasikan kepada karyawan lainnya. Jadi misalnya kalian menggaji orang untuk menjadi barista gitu kan ya. Kemudian yang tadinya ya kalian sekalian megang bagian keuangan, sekarang kalian bisa menggaji orang untuk untuk duduk dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sifatnya administratif ataupun juga pekerjaan sifatnya berhubungan dengan keuangan gitu loh. Gitu kan. Berarti B, business owners gitu loh. Nah, kemudian I, investor, jadi sebagai penanam modal. Jadi investor ini ya dia yang memanfaatkan uang. Jadi punya uang ini digunakan supaya bisa mencetak uang lagi gitu loh.
Jadi dia misalnya dia punya duit misalnya 10 miliar. Oke, dia punya uang 10 miliar, dia tanamkan uangnya ini di suatu perusahaan, jepret, oke ini gue kasih buat lo, saya sebagai pemegang saham di sini, oke saya mengharapkan misalnya dalam setahun misalnya returnnya sekian. Saya kata misalnya gue mengharapkan dari 10, dari saya injek salah 10 miliar, ya saya mengharapkan misalnya returnnya dalam setahun misalnya berapa, let's say katakanlah 10%, jadi misalnya let's say katakanlah 1 miliar gitu loh, gitu. Nah, itu dia sebagai investor, dia mendapatkan uang 1 miliar dari mana? Dari uang yang ditanam di perusahaan orang lain, gitu. Maka dia sebagai seorang investor, gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Anyone? Oke, kemudian juga tolong diperhatikan juga bahwa si Robert T. Kiyosaki juga mengatakan bahwa saya sadar bahwa kekayaan itu merupakan cara berpikir. Jadi kekayaan itu merupakan cara berpikir dan bukan jumlah uang yang ada di bank atau jumlah uang yang ada di ATM kalian atau jumlah uang yang ada di dompet kalian. Bisa jadi mungkin uang di dompet kalian itu cuma 1.000-2.000 perak gitu ya karena belum gajian. Tapi karena mungkin kalian punya cara berpikir sebagai orang kaya atau cara berpikir seorang investor atau cara berpikir dari seorang business owner, ya kalian bisa menghasilkan uang gitu loh. Ya kalian salah memanfaatkan, bahkan salah let's say katakan kalian mungkin menjadi seorang broker gitu kan ya. Ya seorang broker ada orang yang butuh ya ada orang lain yang butuh 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 rumah atau butuh dana atau kalian mungkin mencarikan misalnya orang lain yang oke, ini gue bisa ada orang lain yang bisa minjemin atau ada orang lain yang bisa minjemin misalnya dengan dengan menjaminkan aset, misalnya asetnya apa, dia punya aset rumah, oke dilihat misalnya dinilai, dicek aset rumahnya itu nilainya berapa, bisa di appraisal asetnya aset rumah nilainya berapa, kemudian bisa dikasih pinjaman berapa gitu kan, nggak mungkin salah di appraise gitu ya nilai rumahnya mungkin 1 miliar, nggak mungkin dia bisa mendapatkan uang 1 miliar, mungkin let's say katakanlah bisa dapatkan nilai uang 500 juta atau 600 juta gitu loh gitu. Nah mungkin ada teman orang yang tadi yang dia nggak punya duit tapi dia punya cara berpikir orang kaya, jadi bisa mendapatkan fee dari situ gitu kan, fee dari misalnya dari uang yang 600 juta tadi, let's say kata mungkin 3%, 4% gitu, berarti dia bisa mengisi kantongnya dia, bisa mengisi uangnya dia yang di bank gitu loh. Gitu. Tapi yang jelas adalah seperti yang dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki, jadi ayah kaya saya itu berkata bahwa orang-orang terkaya di dunia itu mencari dan membangun jaringan. Jadi mereka tuh mencari jaringan, mereka membangun jaringan. Sedangkan kalau orang-orang lain yang cuma mencari pekerjaan gitu loh. Gitu. Oke, jadi itu membedakan antara orang kaya dengan orang yang nggak kaya. Saya nggak kaya, saya nggak mengatakan itu. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Any questions? Ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman semuanya? Sakti, Bergi, Naba, Salman, Rifat, mungkin ada yang ditanyakan? Hendra, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, saya share screen dulu. Ada beberapa lagi ya yang perlu diperhatikan. Oke. Mungkin dari teman-teman berpikir gimana sih Pak caranya saya bisa mendapatkan ide untuk bisa ide bisnis lah gitu. Ini saya kasih tipsnya. Bagaimana sih cara mencari atau mencuri ide? Gampangnya gini loh. Kira-kira kalian lihat, kira-kira pantas nggak sih ide ini dicuri gitu kan ya? Kalau iya pantas lanjutkan, kalau enggak buang. Cari lagi yang lain gitu kan. Kira-kira pantas nggak sih kalau gue misalnya menambahkan jahe pada teh, kira-kira cocok nggak sih misalkan kalau saya menambahkan jintan hitam pada minuman boba, cocok nggak sih misalkan kalau saya menambahkan
jintan hitam ini pada misalnya pada jus kira-kira. Mungkin ada orang lain yang sudah mencoba membuatnya, tapi mungkin rasanya mungkin masih terlalu dominan jintannya dibandingkan buahnya. Itu mungkin kalian bisa coba padukan, mungkin volume atau mungkin ingredients untuk gramasi untuk jintannya mungkin dikurangin, kemudian ditambahkan dengan yang lain, atau mungkin ya mungkin supaya untuk mengurangi rasa dominan dari jintan, mungkin ditambahkan misalnya gula, atau mungkin ditambahkan dengan kandungan air yang diperbanyak. Nah, seperti itu gitu loh. Ya kita lihat cara berpikir seorang seniman gitu loh. Seorang seniman pasti ya kan ditanya seperti ini, dari mana sih dapat ide? Kok dapetin ide dari mana sih gitu loh? Kok lo pinter banget? Ya, mereka akan jujur menjawab, saya mencurinya. Ya, bagaimana cara berpikir seorang seniman ya? Seperti saya katakan, ya pertama kita cari tahu dulu kira-kira apa sih yang layak dicuri. Kira-kira idenya layak dicuri nggak, layak ditiru nggak gitu loh. Kalau layak lanjutkan, kalau enggak buang gitu kan. Oke, nah kemudian ini yang membedakan antara mencuri yang baik dengan mencuri yang buruk, ya kan? Kalau mencuri yang baik itu terhormat. Jadi terhormat itu ya kita mencantumkan, ya mencantumkan sumbernya. Pokoknya ya terhormat lah. Kalau mencuri yang buruk ya tanpa etika, gitu kan ya. Kalau curian yang bagus itu kita bisa memahami bisnisnya, bisa memahami bisnis kuliner. Kalau soal tadi kalian mencoba menambahkan jintan hitam pada boba, atau menambahkan jintan hitam pada minuman lain, misalnya pada teh atau kopi, kalian harus tahu, harus paham apa sih khasiat dari jintan hitam ini gitu loh. Jadi kalian bisa menambahkan nilai, atau memberikan nilai tambah pada minuman yang kalian jual gitu loh. Tapi kalau curian yang buruk ya kalau cuma tahu sepintas gitu ya cuma jintan, udah that's it gitu. Tapi kalian nggak tahu detail apa yang apa manfaatnya gitu loh. Kalau curian yang bagus sih kita cuma nyuri dari beberapa tempat, dari beberapa sources gitu kan. Pencuri dari banyak. Kalau yang buruk ya kita cuma nyuri dari satu tempat, ya udah cuma copy paste satu tempat, jebret udah gitu kan. Nah, kalau yang baik itu kita mencuri dengan cara mencantumkan sumbernya. Kalau mencuri yang buruk ya itu jadi plagiat gitu loh. Curian yang bagus kita mengubahnya, pasti kita rubah dong. Terus tadi yang jintan hitam itu mungkin masih terlalu dominan rasanya. Kira-kira apa yang perlu kita rubah nih? Apakah gramasi jintannya mungkin kita kurangin, atau mungkin gramasi jintannya kita tetap 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 tapi mungkin kita tambahkan misalnya kandungan airnya, atau mungkin kita tambahkan mungkin pemanis supaya tidak terlalu dominan rasa jintannya gitu kan ya. Tapi paling nggak konsumen bisa merasakan, oh ini masih ada kandungan jintannya gitu kan. Jadi ada yang kita rubah. Tapi kalau ya curian buruk ya udah copy paste ya, cuma cepret aja dulu gitu, cuma ya copy paste jebret nyontek gitu loh. Nah, kalau curian yang bagus kita bisa memadukan, apalagi nih yang bisa kita tambahkan pada minuman kita nih, kira-kira ada added value apa lagi nih yang bisa kita tambahkan pada kopi kita gitu loh. Tadi misalkan tadi ada kopi campur dengan alpukat, mungkin kopi campur alpukat tambah lagi yang lain misalnya apa gitu, atau mungkin kopi atau alpukat dicampur dengan jintan itu seperti apa gitu kan. Nah, itu yang bisa kalian coba padukan gitu loh. Nah, kalau yang lainnya, kalau yang curian yang buruk ya cuma hanya sekedar ya ngambil mentah-mentah gitu loh. Ya udah ambil aja cepret udah gitu loh, selesai gitu kan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kobe Bryant, pemain basket saat itu. Jadi dia mengatakan gini, sudah aku curi semua gerakan ini dari semua pemain hebat. Aku ingin mereka bangga. Jadi I just want to make them proud, kalau kata dia. Karena banyak sekali yang kupelajari dari mereka gitu. Jadi I have learned so many things from them gitu kan. Semua demi permainan basket. It's all about basketball gitu kan. Bukan kepentinganku saja. Jadi dia berusaha untuk memadukan semua gerakan dari para pemain hebat supaya mereka bisa bangga kepada Kobe Bryant gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin dari teman-teman? Any questions? Ada yang tanyakan mungkin dari teman-teman semuanya?
guys? Oke, ini semuanya sudah selesai dari saya. Oh ya, ada beberapa poin-poin lagi sih sebenarnya yang mau saya coba jelaskan. Tapi ini kalian bisa coba baca sendiri. Misalnya kalau kalian misalnya menjadi seorang apa wirausaha sebentar ini, sebentar. Oke, buat kalian kira-kira apa sih keuntungan menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur, gitu kan? Jadi pasti terbuka peluang untuk bisa mencapai tujuan atau cita-cita yang kita kehendaki. Juga terbuka peluang untuk mendemonstrasikan segala kemampuan yang kalian miliki gitu secara total. Juga terbukanya peluang untuk bisa memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Baik itu secara finansial maupun non finansial. Juga terbukanya peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha yang sifatnya konkret. Jadi ya kalian bisa membantu masyarakat sekitar, gitu kan? Gitu. Ya pasti terbuka kesempatan untuk menjadi bos, gitu kan ya. Ya bayangkan misalnya kayak dulu kayak Nadiem Makarim di awalnya dia memperkenalkan apa aplikasi Gojek gitu kan. Ya bagaimana dia terseok-seoknya, bagaimana awalnya dia menggunakan aplikasi Gojek, tapi dan sekarang kita lihat bagaimana Nadiem Makarim sekarang gitu kan ya. Ya dia sebenarnya juga walaupun misalnya let's say katakanlah dia nggak jadi menteri pun dia masih punya apa masih megang sahamnya Gojek gitu kan. Walaupun sebenarnya dia tidak menjadi pemegang saham mayoritas gitu kan. Gitu ya, ini kelemahannya kalian bisa baca gitu. Ini ya semuanya sih sebenarnya bisa kalian baca. Juga saya mau coba tunjukin ke kalian sebenarnya ada beberapa buku-buku yang sebenarnya bisa kalian coba ya untuk baca. Misalkan seperti ini nih, The Advantage, ini karangan apa, Emma Sue Prince. Di sini dia dijelaskan mengenai beberapa poin. Di antara adalah mengenai apa namanya, mengenai bagaimana kita bisa beradaptasi gitu loh. Nanti saya kasih apa namanya, saya coba cari soft copy-nya, kalau ada nanti saya share ke kalian gitu ya. Dari situ aja teman-teman. Kalau mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Mengenai absen nanti tolong kalian absen ya, atau nanti saya bantu absen juga nggak apa-apa. Ada yang tanyakan mungkin? Andre, Asim, Ilham. Oke, ini saya tunggu ya untuk nama-nama kelompoknya ya. Paling lambat sore ini jam 5 ya. Saya tunggu nama-nama kelompoknya. Dari situ aja. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.